Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alusius Alvaro Arunijaya dari kelas 9A absen 1. Pada hari ini saya akan mereview sebuah film yang sangat populer, yaitu Avengers Endgame dari Marvel Studio. Film ini disutradarai oleh Anthony Russo dan Joe Russo serta dirilis pada tahun 2019. Film ini bergenre aksi, petualangan, dan fiksi ilmiah, serta menjadi penutup dari perjalanan panjang dari superhero dalam Marvel Cinematic Universe. Film ini sangat menarik karena tidak hanya menampilkan aksi yang seru, tetapi juga menghadirkan cerita yang penuh emosi dan makna. Berikutnya sekarang ada sinopsis singkat dari saya. Film ini menceritakan tentang kondisi dunia setelah peristiwa besar yang menyebabkan setengah populasi, yang dimana manusia menghilang begitu saja akibat tindakan oleh Thanos. Para Avenger ini yang tersisa seperti Iron Man, Captain America, dan Thor harus berjuang untuk menemukan cara memperbaiki keadaan tersebut, yang harus memperbaiki supaya manusia-manusia yang ada di bumi itu kembali. Dalam perjalanan mereka, para tokoh menghadapi berbagai tantangan, baik secara fisik maupun emosional. Konflik utama dalam film ini adalah bagaimana mereka bisa mengalahkan Thanos dan mengembalikan semua manusia yang telah hilang tanpa mengorbankan terlalu banyak hal. Oke, berikutnya adalah analisis dan penilaian dari saya. Dari segi alur cerita, film ini sangat menarik karena memiliki jalan cerita yang kompleks namun tetap mudah dipahami. Alurnya juga dipenuhi dengan kejelasan yang membuat nonton terus penasaran. Dari segi penokohan, setiap karakter memiliki perkembangan yang sangat jelas. Misalnya Iron Man digambarkan digambarkan menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab, sedangkan Captain America ini tetap menunjukkan sifat kepemimpinan yang sangat kuat. Dari segi sinematografi, film ini juga sangat memukau. Efek visual yang digunakan terlihat sangat realistis, terutama pada adegan pertarungan di akhir film yang terasa sangat epik dan menegangkan. Sehingga musik atau soundtrack dalam film ini juga sangat mendukung suasana, sehingga membuat adegan-adegan penting terasa lebih emosional. Namun, film ini juga memiliki berbagai kekurangan. Salah satunya adalah durasi film yang sangat panjang, yaitu sekitar 3 jam atau 2 jam lah. Sehingga memungkinkan membuat sebagian penonton merasa sedikit lelah. Selain itu, bagi penonton yang belum mengikuti film sebelumnya, cerita mungkin terasa mungkin agak sulit dipahami atau belum mengetahui semua alur ceritanya. Secara keseluruhan, Avengers Endgame ini yang sangat bagus karena berhasil menggabungkan aksi dan pesan moral tentang pengorbanan dan kerjasama. Oke, berikutnya adalah rekomendasi dan penutup dari saya. Sebagai keseluruhan isi film, saya memberikan nilai 9 dari 10 untuk film Avengers Endgame ini, karena film ini sangat direkomendasikan untuk pencinta film superhero, terutama bagi yang sudah mengikuti perjalanan Marvel sejak awal. Selain itu, film ini juga cocok untuk nonton yang menyukai menyukai cerita penuh aksi dan pesan-pesan tentang pengorbanan serta kerjasama. Jadi kerjasama kayak tim, terus kayak antar orang. Namun bagi penonton yang belum nonton film sebelumnya, saya sarankan untuk nonton film Marvel lainnya terlebih dahulu agar lebih memahami alur ceritanya. Saya rekomendasikan itu kalau saya mulainya dari film Iron Man yang pertama. Itu saya sudah cukup memahami semua alur film Marvel
Avenger. Jadi sebisa mungkin dari Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3, terus Avenger yang pertama, terus Avenger Age of Ultron, terus Avenger Infinity War, terus habis itu baru Avenger Endgame. Supaya apa? Supaya bisa memahami alur ceritanya. Oke, sebagai penutup untuk mereview film hari ini, Avenger Endgame ini sangat menghibur sekali bagi penonton sekaligus film ini juga mengharukan karena apa? Iron Man itu sudah mengorbankan nyawanya untuk mengembalikan menghilangkan Thanos juga, dan menjadi penutup yang sangat memuaskan bagi para penggemar Marvel. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.